Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat bersama-sama belajar di forum P3KMI pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang seperti pada kali ini. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, makhraj al-lisan huruf dha, dzal, dan tha. Kemudian kita juga akan membahas bersama-sama mengenai hukum mad far'i. Dan yang terakhir yaitu mengenai fawatihus suwar. Yang pertama yaitu makhraj huruf al-lisan yang akan kita bahas yaitu huruf dha, dzal, dan tha. Nah, huruf-huruf ini juga biasanya disebut dengan huruf asaliyah atau yang artinya runcingnya lidah. Huruf dha dan dzal terbentuk dari punggung ujung lidah dan ujung 2 gigi depan atas. Yang terdalam dha, kemudian dzal, dan yang terakhir adalah tha. Huruf dha dan dzal memiliki sifat rokhawah dan jahar. Sifat suaranya adalah tidak tercegah suaranya dan tidak mendesis. Kemudian jika huruf tha itu sifatnya berbeda dengan huruf dha dan dzal. Tha ini memiliki sifat rokhawah dan hamas. Sifat suaranya adalah mendesis dan suara tidak tercegah. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas mengenai hukum mad far'i. Sebelum kita mulai lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa itu mad far'i. Mad far'i adalah ketika huruf mad bertemu dengan hamzah, sukun, atau tasydid. Nah, dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan pengertian tadi, yaitu huruf mad apabila bertemu dengan hamzah, huruf mad bertemu dengan sukun asli atau tasydid, dan yang ketiga adalah huruf mad yang bertemu dengan sukun karena waqaf. Kita bahas satu persatu dulu, yaitu yang pertama huruf mad bertemu dengan hamzah. Nah, terjadi ketika apa? Ketika huruf mad bertemu dengan hamzah tentunya. Dan untuk panjang membacanya, ketika wasol panjangnya semua sama, 2,5 alif atau sekitar 4 atau 5 harokat. Namun ketika waqaf ini panjangnya bervariasi. Huruf mad ini ada 3, yaitu yang pertama mad jaiz munfasil, yang kedua ada mad silah tawilah, dan kemudian yang ketiga ada mad wajib muttasil. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu adalah huruf mad bertemu hamzah dalam satu lafal. Panjangnya 2 atau 2,5 alif ketika wasol dan 2-3 alif ketika waqaf. Nah, ini contohnya bisa dilihat ya. Wa yasfikut dima. Berarti kalau 2-3 alif itu berarti 4 atau 6 ketukan atau 4 atau 6 harokat.
Kemudian mad jaiz munfasil adalah huruf mad bertemu hamzah tidak dalam satu lafaz. Panjangnya 2 atau 2,5 alif ketika wasol dan 1 alif ketika waqaf. Nah, ini contohnya wa ala absarihim. Nah, ini kan bertemunya ada huruf mad bertemu hamzah di lain lafaz, tidak dalam satu lafaz. Wa ma unzilah. Nah, ini juga tidak dalam satu lafaz. Nah, bedanya mad wajib mutasil sama mad jaiz munfasil apa? Nah, kata kuncinya kalau mad wajib mutasil itu dalam satu lafaz. Kalau mad jaiz munfasil itu tidak dalam satu lafaz. Gitu ya. Jadi, misal mau mengingat-ingat biar nggak lupa gimana, dihafalkan salah satu saja. Nah, berarti kalau yang bukan ini ya berarti yang satunya begitu. Jadi, tidak usah dipahami, tidak usah dihafalkan dua-duanya, kan tetapi dihafalkan satu saja. Apabila tidak memenuhi kriteria yang satunya yang sudah dihafal ini, berarti ya masuk ke yang satunya. Misal kita mau menghafal yang mad wajib mutasil saja. Kita benar-benar pahami yang mad wajib mutasil itu yang bagaimana. Nah, kalau ada hamzah bertemu dengan mad bertemu hamzah dalam satu lafaz, begitu dipahami karakteristiknya, pahami betul. Nah, apabila tidak masuk ke mad wajib mutasil, berarti ya nanti ke mad jaiz munfasil. Itu cara membedakannya begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mad silah tawilah. Apabila hak domir berharokat kasroh atau domah bertemu hamzah tidak dalam satu lafal. Tidak dalam satu lafal. Nah, panjangnya adalah 2 atau 3 alif ketika wasol dan menjadi hak sukun ketika waqaf. Adapun contohnya, wa kafam bihi ismam mubina. Nah, ini kan ada hak domir kasroh atau hi bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat, tidak dalam satu lafaz. Selanjutnya ini contohnya yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai mad bertemu sukun asli atau tasydid. Panjangnya itu sama semua, 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Nah, pada mad bertemu sukun asli atau tasydid ini ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada mad farqi, yang kedua ada mad lazim kalimi mukhafaf, yang ketiga ada mad lazim kalimi mutsaqal, yang keempat ada mad lazim harfi mukhafaf, yang kelima ada mad lazim harfi mutsaqal. Nah, yang pertama yaitu mad farqi. Mad farqi adalah mad badal atau hamzah yang dibaca panjang, pengganti hamzah yang dihilangkan. Nah, bertemu dengan huruf tasydid. Dalam Al-Quran, di sini ada 3 tempat. Di surat Al-An'am ayat 144, di surat Yunus ayat 59, dan surat An-Naml ayat 59. Saya contohkan satu saja di Quran surat Al-An'am ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Gitu ya sampai sini. Ila akhiri. Nah, ini ada hamzah, ada mad badal bertemu dengan huruf tasydid. Qul adzakaraini.
tiga alif membacanya. Kemudian yang kedua yaitu mad lazim kalimi mukhafaf, yaitu apabila huruf mad bertemu huruf sukun asli dalam satu lafaz. Contohnya al-ana wa qad kuntum. Nah, di sini. Terus al-ana qad wa qad asaita. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu mad lazim kalimi musaqal. Adalah huruf mad bertemu huruf tasydid dalam satu lafaz. Qul adzakaraini ta'murun Allah. Nah, ini seperti contoh di mad farqi tadi ya. Yang qul adzakaraini tadi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai mad lazim harfi mukhafaf, yaitu huruf mad bertemu dengan huruf sukun dalam rangkaian fawatihus suwar. Contohnya bisa dilihat ain sin qaf. Nih. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Kita mempersingkat waktu. Selanjutnya ke yang E, yaitu mad lazim harfi musaqal. Adalah huruf mad bertemu huruf tasydid karena idgham dalam rangkaian huruf fawatihus suwar. Nih. Alif lam mim. Jadi ada idghamnya di dalamnya. Selanjutnya jenis mad huruf yang terakhir yaitu mad bertemu sukun waqaf. Ada dua, yakni mad arid li sukun, kemudian mad lin. Yang pertama yaitu mad arid li sukun. Apabila huruf mad bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf, panjangnya bisa 1, 2, atau 3 alif. Contohnya tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, ini ada huruf mad bertemu dengan huruf yang sukunnya karena waqaf. Kalau diteruskan kan min sijili faja'alahum gitu kan, tapi ini di mad diwaqafkan. Nah, di samping waqaf itu ada huruf mad. Itu namanya mad arid li sukun. Kemudian mad lin adalah huruf lin bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf lin adalah alif, ya, dan wawu sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Panjangnya bisa 1, 2, atau 3 alif. Li'ilafi Quraisy. Nah, ini ada huruf ya sukun bertemu yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Ini kan ada ro yang berharokat fathah, dan selanjutnya ada huruf ya sukun. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu kita membahas fawatihus suwar. Secara bahasa, fawatihus suwar itu berarti beberapa pembuka surat. Nah, secara istilah, huruf yang terletak pada beberapa surat dalam Al-Quran. Hurufnya berjumlah 14 huruf hijaiyah. Nah, ini ada mengingatnya yaitu naqasha asalukum dan hayyun thahirun. Bacanya hamim toha.
Jadi bukan toha gitu ya, nggak ada k-nya tapi toha. Kemudian alif lam ro, kaf ha ya ain shad, shad, qaf nun, ain sin qaf yasin, dan seterusnya. Nah, hukum bacaan Fawaatihus Suwar sebagaimana telah disinggung dalam hukum mat tadi, tepatnya adalah mat tobi'i harfi, mat lazim harfi mukhafaf, dan mat lazim harfi musaqal. Huruf yang terangkai dalam lafaz zahirun hayyun kecuali alif dibaca dengan harokat fathah dengan panjang satu alif karena sebagai mat tobi'i harfi. Khususnya huruf alif dibaca bunyi hurufnya dan tidak panjang. Sedangkan huruf yang terangkai dalam lafaz naqasha asalukum dibaca panjang 3 alif karena sebagai mat lazim harfi mukhafaf atau musaqal. Contohnya ini di lafaz ini kan membacanya kaf ha ya ain shad. Jadi ini dibacanya 1 alif, ini dibacanya 1 alif, ini dibacanya 3 alif, ini 3 alif, dan ini 3 alif. Nah, adapun hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan huruf yang terangkai dalam naqasha asalukum adalah hukum bacaan yang terjadi di antara 2 huruf. Maksudnya pada titik ini hukum mati atau mim mati berlaku. Jadi misalnya ini ada lafaz kaf ha ya ain shad. Kan ini ada nun bertemu dengan shad. Nah, itu dibaca ikhfa. Jadi nggak langsung. Jadi bukan begini. Kaf ha ya ain shad. Bukan jelas ain shad, bukan begitu, tapi ain shad diikhfakan. Selanjutnya ini alif lam mim. Itu ada idgham misli yang ini. Jadi kalau bukan begini membacanya, alif lam mim. Bukan begitu ya, tapi ada mim bertemu dengan mim. Alif lam mim. Gitu. Nah, ini bisa dilanjutkan lagi. Contohnya to sim mim gitu. Nah, pembahasan kita pada kali ini sudah selesai. Tadi kita membahas makhraj huruf dha, zal, kemudian huruf sa, kemudian kita membahas mengenai mat far'i, kemudian kita membahas mengenai Fawaatihus Suwar. Semoga pembahasan atau pertemuan kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk kita semua, dapat bermanfaat untuk saat ini maupun untuk masa depan yang akan mendatang. Jika terdapat kekurangan dalam hal menyampaikan, dalam hal berbicara, jika ada hal yang kurang berkenan, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.